Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita boleh berada. Kita pada pagi hari ini boleh mendengarkan renungan harian Kristen. Sebelum kita masuk di dalam renungan, kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh Engkau segarkan kembali ya Tuhan. Pada pagi hari ini tidak kekurangan satu apapun. Rahmat setiamu selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau Bapa yang mengerti akan segala suatu kehendak rencana dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang menuntun kami sehingga Engkau menjadikan terang dalam setiap jalan kami, dan kami percaya tuntunanmu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu. Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, mendatangkan kebaikan, karena kami adalah anak-anak yang mengasihi, mencintai Tuhan seumur hidup kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik Bapak Saudara, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Percayalah Allah itu nyata, yang terletak dalam Mazmur 14. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Saya percaya Bapak Saudara bahwa kita percaya bahwa Allah itu nyata. Mungkin kita melihat hari-hari ini kenapa kejahatan terus merajalela. Kita mungkin mendengar jawabannya mungkin karena manusia tidak takut akan Allah lagi, bahkan tidak percaya akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada. Dalam hal ini pemazmur mengungkapkan bahwa orang bebal tidak mengakui di mana Allah ada dalam setiap kehidupannya, dalam hatinya. Tidak ada kebaikan dalam perbuatan mereka, dan tidak satupun mereka yang mencari Allah dan berbuat baik. Mereka tidak menyadari bahwa Allah menikmati setiap perbuatan jahat mereka, dan mereka tidak menyadari penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap umatnya. Menyangkal keberadaan Allah membuat manusia hidup dalam semua kejahatan. Manusia percaya diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri atau pribadinya. Mereka berpikir bahwa perbuatan mereka benar dan baik yang dianggap mereka, tetapi tidak ada hal yang baik yang berasal dari hati yang penuh dengan dosa. Hati yang dipenuhi dengan dosa akan terdampak atau berdampak dari perbuatannya. Semua yang bersumber dari dosa pasti akan menghasilkan perbuatan dosa. Inilah yang membuat kejahatan tetap terus ada. Mereka menyangkali Allah tidak ada sehingga mereka dapat berbuat sesuka hati mereka. Ketidakpercayaan mereka terhadap keberadaan Allah juga membuat mereka tidak takut pada hukuman Allah. Mereka melakukan berbagai kejahatan tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun. Padahal kenyataannya Allah itu ada. Keselamatan bagi orang percaya atas keadilannya atas dosa adalah kebenaran yang pasti akan terlaksana. Pada waktunya nanti keselamatan kekal akan dinyatakan bagi hidup orang-orang percaya, bukan hukuman kekal bagi orang yang menyangkal Allah. Kita patut bersyukur karena kita adalah orang yang hidup dalam anugerah. Kita diizinkan untuk mengenal Allah di dalam keselamatannya. Ini alasan mengapa kita penting harus hidup benar dan bukan seperti orang bebal tadi. Mari kita hidupi sikap takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita yang sudah dianugerahkan bagi kita, sehingga kita boleh menyaksikan, mengakui karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara, kita adalah bagian orang-orang benar. Kita adalah bagian orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah bagian yang menerima kasih karunia anugerah, yang dimana kita boleh mengerjakan keselamatan itu di dalamnya.
dengan mulai berbenah diri dan mulai takut dan gentar akan keberadaan Allah, bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan, di setiap sela-sela dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap ada, dia tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita percaya bahwa Allah itu nyata. Dia hadir akan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya apapun beban masalah kita, problema kita, saya percaya Tuhan hadir menyertai kita, Tuhan berjalan bersama kita, dan Dia juga sanggup menolong keberadaan kita. Saya percaya kita boleh menyaksikan, mengakui karya-karya Allah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur, berbangga punya Allah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami mengakui Engkau ya Bapa akan segala suatu keberadaanmu, bahwa Engkau benar-benar nyata atas setiap kehidupan kami. Kami akan melihat karyamu, kuasamu, segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang berdaulat, yang terus bertata atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati kami pada hari ini, apapun menjadi masalah kami, problem kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati. Dengan kasih karunia penyertaan-Mu kami rindu kuasa-Mu masih tetap berlaku ya Tuhan, melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami mampu melewati setiap jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Bapa, mari Engkau bekerja ya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pelihara jagai kami. Tuhan berhasil segala sesuatu apa yang kami kerjakan dalam studi kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang Tuhan perintahkan, biar kami menuruti kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kami. Bila pengurapan mengajari setiap kami, mimpin kami, dan Roh-Mu senantiasa boleh menghibur hati dan hidup kami. Bapa, ini kami ya Tuhan, tuntunlah, jadilah sesuai dengan kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam semuanya biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.